Assalamualaikum. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, walaupun sekarang sudah hampir ke siang ya, kita harus tetap semangat pagi. Oke, di sini apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa bersama-sama diberikan kesehatan ya. Karena cuaca sekarang berubah-ubah ya, kadang hujan, kadang panas. Kita harus bisa menjaga kondisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Terima kasih Sabil yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, tepuk fokus. Mengingat, mendengar, melihat, fokus. Oke, sudah rapi, sudah fokus, sudah siap. Oke, siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Nih, coding dan kecerdasan artifisial atau KA, berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: satu, mengenal konsep berpikir komputasional. Yang kedua adalah memahami keterkaitan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian menemukan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah melatih pola pikir logis, kreatif, dan sistematis. Oke, di sini ada yang suka membantu atau suka memasak mie. Siapa? Oke, memasak mie. Di sana ketika kalian masak mie kan ada tahapannya ya, ada langkah-langkahnya. Apa aja yang pertama? Siapkan mie-nya dulu. Ada mau mie goreng atau mie kuah. Yang kedua, wajan. Kemudian air. Setelah itu terus nyalakan kompor. Setelah nyalakan kompor, oke, setelah itu siapkan piring. Setelah sambil menunggu matang apanya,
mie-nya. Berarti setelah siapkan piring, apalagi bumbunya. Setelah, kalau misalkan mie-nya sudah matang, langsung dituangkan. Setelah dituangkan, nah diaduk-aduk dulu. Setelah diaduk-aduk, siap untuk dimakan. Nah, itu merupakan contoh dari berpikir komputasional. Karena apa? Melalui langkah-langkah yang secara teratur atau berurutan. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri. Berpikir komputasional tuh apa? Berpikir seperti komputer. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, ada kaitannya penggunaan dengan handphone juga. Terus apa lagi? Laptop. Terus apa lagi? Wifi itu juga. Terus apa lagi? Google Map ya. Nah, seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu artinya kita mencoba mencari solusi dengan cara yang logis, sistematis, dan efisien. Seperti tadi langkah-langkah membuat mie. Gitu kan? Secara logis, sistematis. Nah, makanya secara berurutan. Agar hasilnya pun efisien, menghemat waktu. Nah, logis artinya kita menggunakan akal sehat berdasarkan aturan yang ada. Contohnya buku besar harus diletakkan. Nah, seperti kemarin kalian menyusun buku-buku ya berdasarkan absensi. Biar apa? Biar rapi dan mudah untuk kita menggunakan kembali. Kemudian sistematis, kita menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Misalkan pertama kumpulkan semua buku, lalu pisahkan seperti itu kemarin ya. Sistematis, efisien, kita mencari cara yang paling mudah dan cepat untuk apa? Mengefektifkan waktu. Jadi dengan berpikir seperti itu masalah jadi lebih mudah diatasi, pekerjaan lebih cepat selesai dan hasilnya pun rapi. Oke. Ada 4 pilar berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, artinya memecah masalah besar jadi bagian kecil. Kemudian pattern recognition, mencari pola dari masalah yang ada. Kemudian abstraction, fokus pada hal penting, abaikan detail tak perlu. Yang terakhir, algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti ini nih. Dekomposisi, membagi tugas rumah. Untuk tugas rumah misalkan ini apa? Menyapu, kemudian mencuci piring, memasak. Bisa saja ini dilakukan, dibagi tugasnya dengan ayah, dengan ibu, ataupun adik atau kakak. Yang penting ada di rumah. Nah, kalau misalkan kita di kelas, berarti dengan teman-temannya. Melalui apa? Jadwal pikir. Kemudian setiap hari Senin, nah ini pattern recognition artinya ada polanya. Ketika kalian masuk ke hari Senin berarti kalau kalian harus pakai seragam apa? Merah putih. Berarti harus apa? Harus upacara gitu. Oh, hari Senin berarti aku harus upacara. Itu sudah otomatis polanya akan terus-menerus seperti itu. Yang ketiga, abstraction, membuat daftar belanja yang penting. Abaikan yang tidak penting. Misalkan kalian disuruh sama orang tua untuk beli ke Alfa nih atau ke pasar, beli bumbu-bumbu atau apa.
Atau kalian beli alat tulis ke toko alat tulis, pasti mama atau bapak minta apa aja yang harus dibeli seperti itu. Nah, itu masuk ke attraction. Yang terakhir algoritma resep memasak seperti tadi yang kita memasak mie. Oke. Coding dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si coding ini artinya kalian menulis instruksi agar komputer menjalankan perintah. Seperti kalian kalau main game. Main game misalkan main ML, otomatis kan tangan kalian bergerak untuk mengarahkan kan? Oh, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mundur, maju. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan coding. Jadi secara tidak sadar, secara tidak langsung kalian sudah menerapkan coding. Berarti kalian itu sudah mahir dong. Belum tentu. Kalian sudah menerapkan, tapi dalam dalam konteks mahir itu hanya untuk programmer. Nah, tapi kalian sudah masuk ke codingnya, yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, AI atau Artificial Intelligence, sistem komputer yang bisa belajar dan berpikir menyerupai manusia. Ketika kalian malas ngetik WA, voice note, betul tidak? Apakah voice note itu akan otomatis terkirim? Tidak. Kalian harus memberikan instruksi. Seperti itu kan? Nah, itu artinya AI. Nah, ketika kalian Google, tolong carikan referensi baju bola misalkan. Itu juga pemanfaatan AI. Kalian memberikan perintah atau instruksi kepada suatu sistem. Kalian misalkan ke ChatGPT, aku mau curhat, itu nanti ada dijawab sama ChatGPT-nya. Apa yang mau kamu curhatkan? Bisa seperti itu. Aku mau curhat tentang hari ini. Oke, saya buatkan bagian-bagian yang akan kamu ceritakan. Seperti itu. Itu pemanfaatan AI. Nah, tahu ojek online? Tahu ya. Itu menggunakan apa? Google Map. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba order aja. Yang nganterin kan kita nggak kenal kan? Nah, kenapa dia bisa sampai ke kita? Pakai Google Map. Nah, ini juga pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian nonton YouTube pun sama. Tiba-tiba kalian klik aja YouTube. Apakah langsung nonton? Enggak. Pasti kalian mau nonton apa? Apa yang akan kamu tonton? Betul? Nah, seperti itu. Jadi harus melalui perintah seperti itu. Nah, jadi mengapa penting dipelajari? Karena untuk pemanfaatan coding atau AI itu sendiri bisa membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, gitu kan? Kadang misalkan saya mengerjakan PR melalui Google, bisa, iya. Biar apa? Biar cepet. Gitu. Kemudian membuat kita lebih kreatif dan kritis. Karena ketika kita mencari tahu atau pengetahuan yang baru, akan muncul lagi pertanyaan, kenapa seperti itu? Nah, membuat kita berpikir kritis. Kemudian bakal menghadapi perkembangan teknologi. Nah, kalian itu termasuk generasi milenial bukan? Oh, Gen Z ya. Gen Z itu berarti kan setelah Gen Z ada Gen Alpha atau Gen apa lagi. Nah, semakin bertambahnya usia, semakin berkembangnya teknologi, kalian tidak boleh tertinggal. Makanya kalian harus paham, harus mengikuti zaman. Jangan sampai kalian tertinggal. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi. Jadi yang ditonton tuh bukan hanya satu, misalkan TikTok aja atau apalagi game aja. Kalian pernah berpikir nggak, ini kenapa ketika kalian main game, ini gimana ya caranya bikinnya? Gimana ya? Pernah nggak berpikir seperti itu? Bisaan ya, ternyata cerdas ya. Harusnya seperti itu. Saya mau mencoba terjun membuat game misalkan. Berarti saya harus apa dulu? Harus belajar. Belajar apa? Nah, nanti diarahkan.
Misalkan, Bu, saya mau bikin game saya nanti kalau sekolahnya atau kuliahnya harus jurusan apa. Nanti itu juga bisa diarahkan. Kemudian, membuka peluang karir di masa depan. Ketika kalian melek teknologi, ketika kalian bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial, kalian insya Allah tidak akan, karir kalian tidak akan redup. Kenapa? Karena kalian bisa berkompetisi dengan yang lainnya, bersaing. Karena seiringnya zaman itu pasti, dulu zamannya ibu nggak ada HP, nggak ada yang namanya seperti ini, nggak. Laptop pun bukan segede gini, gede. Apa sekarang bagaimana? Ibu zamannya laptop besar, sekarang ibu bisa menggunakan. Nah ini pentingnya mengikuti perkembangan zaman atau teknologi, itu seperti itu ya. Kemudian, nah, tantangan berpikir komputasional. Silakan kalian berkelompok 5 kelompok ya. Berarti dibagi 6. Satu kelompok 6 orang. Sok, dibagi 6. 1, 2, 3, 5. Yang satu pindah aja. Nih. Kasih ya. 6 ini. Nih, 2 orang ke sini nih. Laki-laki 2 orang ke sini. Sahran sama Asep di sini nih. Ya. Iya, udah di sini berempat. Ini kan 6 nih. Nah, 3-an berarti 3 ke sini. Sahran, Asep sama siapa? Fauzan tuh. Alif ke sana, Alif. Nah, gitu. Nih, ini untuk yang kelompok selanjutnya. Silakan kalian di situ. Ya, ini kelompoknya. Sebelum ke LKPD nih, Ibu akan memperkenalkan bagaimana pemanfaatan seperti AI itu untuk pembelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang Pancasila ya. Oke, lihat di sini ada berbagai macam huruf, Nah, coba kalian cari, find nih. Find artinya adalah cari. Jelas nggak? Nah, cari. Kata yang pertama adalah bintang. Coba siapa yang bisa menunjukkan di mana kata bintang? Sok. Sini maju. Sok maju. Sok maju. Nggak apa-apa maju. Sok Fikri maju. Ayo. Sok. Awas, hati-hati. Kabel. Mana Pik? Yang mana? Yang mana ini? Ini ya. Apakah betul? Oke. Ada lagi? Sok, siapa? Sok, maju aja nggak apa-apa. Sok. Ayo Pak Ica, ke depan. Mana? Oh, burung. Mana burung Garuda. Oke, apakah betul? Apalagi? Sok, ke depan. Sok. Sok ke depan. Sok sana. Oh, hati-hati ke kabel. Iya, sok. Ke depan aja nggak apa-apa. Langsung aja. Mana? Apa itu? Ini. Kepala banteng. Sok, siapa lagi? Hebat, sok. Maju. Sok, ke depan. Sok. Yuk, yang mana? Ini pohon beringin. Ada lagi? Sok. Oke, Pancasila. Oke, ada lagi? Masih ada nih. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Apa itu? Padi. Sok, boleh. Oke, apa lagi? Mana? Rantai, mantap. Sok, siapa lagi? Ini 3 lagi. Sok, kilas. Sok.
Semboyan. Oke, ada lagi? Ayo, 2 lagi. Sok, boleh. Oke, keberanian. Apalagi? 1 lagi. Yo. Kesucian. Di mana? Ayo. 1 lagi. Yuk, terakhir. Terakhir. Di mana? Di sini. Ini kesucian. Oke. Seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu kepada teman-teman kalian yang sudah. 1 lagi ini ya, ada lagi 1 permainan. Satu lagi nih. Lambang negara, masih ingat? Masih ingat ya? Oke. Lihat. Di sini ini lambang negara, ini namanya permainan maze case ya. Bantu si robot ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biar dia tidak dimakan. Oke? Bhinneka Tunggal Ika merupakan apa? Kemana? Kemana ini? Kemana? 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 Sini. Terus? Terus? Awas, bisa kemakan tuh. Terus? Oke, kemana? Sini ya. Awas, bisa kena. Nah, oke. Lagi ya. Oke, pertanyaan kedua. Dasar negara. Pancasila kemana? Kemana? Ke atas. Oke. Nah. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga masih ada nih, sila kelima dilambangkan oleh. Oke, kemana? Kemana? Oke, ke bawah. Oke, ternyata. Oke. Cepet ya. Nah, oke. Masih ada? Apakah masih ada? Masih ada ternyata. Arti warna merah. Oke. Kemana? Kemana ini? Kemakan. Masih ada nyawanya nih. Game over. Oke, skornya 3. Seperti itu. Nah, ini juga pemanfaatan dari coding ya. Gitu. Ada kan tadi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ketika ibu arahkan ke kanan, dia belok ke kanan, ke atas. Seperti itu. Coding teh. Gimana? Seru ya? Seru. Oke. Silakan diskusi terlebih dahulu untuk terkait LKPD yang sudah dibagikan. Ya nggak apa-apa, udah gitu aja. Gitu aja. Nah, nanti itu kan presentasiin si ini. Mana yang pertama, ini. Nanti presentasi ini sebutin mana nomor 1, nomor 2. Kayak kemarin. Oke. Sok. Ya, ini tentang ini jadwal yang sebelah sini. Oke? Ini siapa aja? Ya boleh, nggak apa-apa ini aja. Ini kelompoknya siapa aja? Ini nggak apa-apa 4. Berempat. Biarin. Dah. Yang ini yang terakhir. Yang terakhir aja, yang si dokter. Oke.
Dah, sok silakan berdiskusi. Ada yang mau bertanya? Gunting. Nomor 1, nomor 2, nomor 1. Langkah sikat gigi. Gigi ini aja ditulis aja. Nanti yang ini nomor berapa, yang nomor berapa. Sini gitu. Ada nggak guntingnya? Nih. Dah, anggaplah ini sudah diskusi ya. Silakan tampilkan per kelompoknya di depan dan nanti di cut. Sok, Kansa kelompoknya berdiri di depan. Ya kalau melakukan nanti dipresentasiin, misalkan presentasi ya. Kegiatan kami di siang hari adalah 1, harus ganti baju dulu. Kami melakukannya. Nah, kemudian makan siang sebutin aja. Terus istirahat, mengerjakan PR, membaca buku, di checklist aja. Ini mah nanti lah si ini. Dah. Siap. Selamat begini. Yang kamu yang mana, yang mangga? Ini. Yang ngomong siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Perkenalkan, nama saya, kami dari kelompok 1 lah gitu. Bukan 1, 2. Kupas mangga. Terus masukkan potongan mangga. Ya. 3-nya tambahkan air matang. Ya ini. Yang keempat, tambahkan es batu. Terus blender, baru dah sok. Kami dari kelompok 1 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat jus mangga. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat jus mangga. Yang ke-1, kupas mangga dan potong-potong buah. Nomor 2, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Ketiga, tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Keempat, menambahkan es batu untuk membuat jus mangga segar. Kelima, blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Keenam, tuangkan jus ke dalam gelas dan siapkan mandi. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang ada yang mau ke depan? Sok. Oh ya, Rasya, silakan. Semua ya maju ya. Awas hati-hati kabel. Udah ini mah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kegiatanku di siang hari. Ganti baju. Ya itu.
Tiap hari itu kamu ganti baju tiap hari, kemudian makan siang setiap hari, istirahat setiap hari, mengerjakan PR setiap hari, membaca buku setiap hari, membantu orang tua setiap hari, merapikan kamar setiap hari, bermain bersama setiap hari, beribadah setiap hari, menyiram tanaman setiap hari, olahraga setiap hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, nah kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar. Silakan berdiri. Berdiri ya. Oke, ikutin. Oke. Yo, semangat. Ya, main pingpong. Iya. Terakhir. Ya. Oke. Terakhir. Oke, sudah ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup nih, kita evaluasi dulu, refleksi dulu pembelajaran. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang coding? Apa? Hah? Apa? Berpikir seperti komputasional atau berpikir seperti komputer. Tadi bermain game ya. Komputer itu atau AI itu akan berjalan ketika sudah kita kasih instruksi atau perintah. Itu saja hari ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Coba tangannya dikeataskan dua-duanya. Oke, tanganku ada 2, 5 jarinya. Ayo buka bersama. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi tentang coding selanjutnya ya. Silakan. Para pira